Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silnur Halisa, NPM 1940102031. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkuman semua materi. Yang pertama, perancangan peraturan negara, proses pembentukan undang-undang. Proses pembentukan undang-undang. Pasal 1, Angka 1, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencangkup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. RUU ini berasal dari pemerintah, DPR, anggota DPR, dan DPD. Di lingkungan pemerintah, dasar hukum yang pertama itu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2005 tentang tata cara penyusunan dan pengelolaan program legislasi nasional. Yang ketiga, Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang tata cara mempersiapkan rancangan undang-undang, rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, rancangan peraturan pemerintah, dan rancangan peraturan Presiden Junto Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang tata tertib. Yang keempat, Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang pengesahan perundangan dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan. Di lingkungan DPR, dasar hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Yang kedua, Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang tata tertib Junto Peraturan DPD RI Nomor 2 DPD 2004 tentang tata tertib. Di lingkungan DPD, dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Ini sama kayak di lingkungan pemerintah. Yang kedua, Peraturan DPD RI Nomor 2 tentang tata tertib Junto Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang tata tertib. Adapun proses pembentukan undang-undang yaitu perencanaan, penyusunan, persiapan di pemerintah, DPR, dan DPD, pembahasan DPR, pengesahan, dan terakhir pengundangan. Sejarah peraturan perikanan di Indonesia. Terdapat tiga masa sejarah peraturan perikanan di Indonesia ini, yaitu yang pertama pada masa Ordonansi Belanda, Ordonansi Perikanan Mutiara dan Bunga Karang tahun 1916. Yang kedua, Ordonansi Perikanan untuk Melindungi Ikan tahun 1920. Yang ketiga, Ordonansi Penangkapan Ikan Pantai tahun 1927. Yang keempat, Ordonansi Pemburuan Ikan Paus tahun 1927. Yang kelima, Peraturan Pendaftaran Kapal-kapal Nelayan Laut tahun 1938. Dan terakhir, Ordonansi Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim tahun 1939. Pada pasca kemerdekaan. Yang pertama, peraturan perundangan yang dikeluarkan kurun waktu pasca kemerdekaan sampai dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang perikanan berupa Kepres, SK Mentan, Instruksi Mentan, maupun SK Ditjen Perikanan, diantaranya SK Mentan Nomor 327 Tahun 1972 tentang penetapan untuk menjaga kelestarian ikan duyung. Yang kedua, SK Mentan Nomor 214 Tahun 1973 tentang larangan mengekspor ke luar negeri. Yang ketiga, SK Mentan Nomor 40 Tahun 1974 tentang memanfaatkan hasil tangkapan sampingan. Yang keempat, SK Mentan Nomor 1 Tahun 1975 tentang pengelolaan dan melestarikan sumber perikanan. Yang kelima, SK Mentan Nomor 123 Tahun 1975 tentang larangan penangkapan ikan pelagi sejenisnya menggunakan kursus sainsnya. Yang keenam, SK Mentan Nomor 35 Tahun 1975 tentang penetapan satwa liar yang dilindungi. Yang ketujuh, Instruksi Mentan Nomor 13 Tahun 1975 tentang perlindungan hutan bakau. Dan yang terakhir, SK Mentan Nomor 607 Tahun 1976 tentang jalur-jalur penangkapan ikan.
Dan yang terakhir itu masa Undang-Undang Perikanan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif di Indonesia. Undang-Undang Nomor 9 1985 tentang Perikanan mengandung konsekuensi bahwa semua ordonansi Belanda yang bertentangan dengan Undang-Undang Perikanan dinyatakan tidak berlaku lagi. Dan yang terakhir, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan mengandung konsekuensi bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Dinamika hukum perikanan di Indonesia. Yang pertama, kepemilikan pulau-pulau kecil terluar oleh asing. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan sangat tegas menyatakan pemanfaatan PPKT dilakukan oleh pemerintah bersama dengan pemerintah daerah dalam upaya menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dalam pertimbangannya semakin menegaskan bahwa pulau-pulau kecil dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana dimanfaatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, pencurian ikan oleh negara asing. Besarnya potensi perikanan yang ada di Indonesia menyebabkan nelayan-nelayan dari negara asing yang berbatasan dengan Laut Indonesia berupaya menangkap ikan di perairan Indonesia, terutama zona ekonomi eksklusif Indonesia. Hal ini terbukti dari hasilnya Kementerian Kedaulatan dan Perikanan (KKP) menangkap 2 kapal perikanan asing ilegal di perairan zona ekonomi eksklusif Laut Natuna, Kepulauan Riau pada tanggal 17 September 2017. Kapal-kapal tersebut diduga melakukan tindak pidana perikanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 20 miliar. Yang ketiga, penyeludupan ikan. Upaya pemerintah untuk melarang pemindahan produk dari perairan Indonesia dengan mengeluarkan Permen Kedaulatan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2014 tentang penghentian sementara atau moratorium perizinan usaha perikanan tangkap di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dikeluhkan oleh para pelaku usaha. Sedangkan jenis ikan yang sering diseludupkan adalah ikan yang menjadi ciri khas Indonesia dan bernilai jual tinggi, seperti ikan tuna dan ikan cekalang. Oleh karena itu, seharusnya Menteri KKP lebih menegaskan aturan larangan dan pengawasan transshipment yang ketat di zona perbatasan. Hukum laut. Yang pertama, Konferensi Hukum Laut di Jenewa tahun 1958 atau UNCLOS I menghasilkan 4 konvensi, yaitu Konvensi tentang Laut Teritorial dan Jalur Tambahan, Konvensi tentang Laut Lepas, Konvensi tentang Landas Kontinen Konvensi, dan yang terakhir Konvensi tentang Perikanan dan Perlindungan Sumber-sumber Hayati di Laut Lepas. Yang kedua, UNCLOS 1 dan 2 gagal menentukan lebar laut teritorial dan konsepsi negara kepulauan yang diajukan Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur bahwa urusan pemerintah secara prinsip bersumber dari kekuasaan pemerintah yang dimiliki oleh Presiden sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 1945. Selanjutnya, kekuasaan pemerintah tersebut diuraikan dalam berbagai urusan pemerintah. Pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut kemudian didistribusikan kepada pemerintah pusat yang mana diwakili oleh kementerian negara yang ada selaku pembantu presiden. Selanjutnya, urusan-urusan pemerintahan tersebut sebagian diserahkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah, yaitu melalui asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terdapat urusan pemerintah yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat
yang dikenal dengan istilah urusan pemerintah absolut. Selain itu dikenal juga urusan pemerintah konkuren serta urusan pemerintahan umum. Nah, urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Yang kedua, urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi atas pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten kota. Urusan pemerintahan umum generasi kompetens adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintah. Studi kasus pengembangan nelayan berbasis kearifan lokal, sebuah pendekatan sosial legal analisis. Yang pertama, periode pemberdayaan nelayan berbasis kearifan lokal. Perkembangan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan perikanan dipengaruhi oleh konteks perubahan sistem politik dan ekonomi Indonesia dari masa ke masa. Upaya-upaya pemberdayaan nelayan dan pengakuan terhadap hukum adat serta kearifan lokal masyarakat adat atau tradisional dalam pengelolaan perikanan dan sumber daya pesisir mengalami dinamika perubahan. Pada tahun 1957, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1957 tentang Bank Tani dan Nelayan yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 77 Tahun 1958 dalam rangka memberi akses modal yang luas dan mudah bagi petani dan nelayan dalam mengembangkan usaha. Yang kedua, nelayan sebagai subjek pemberdayaan. Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dalam butir 32 sampai 35 pasal 1 tentang terminologi masyarakat pesisir yang terdiri atas masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Atas dasar undang-undang ini, maka subjek hukum dari praktek pemberdayaan dan pengembangan nelayan berbasis kearifan lokal di Indonesia harus merujuk kepada masyarakat tradisional yang memiliki kelembagaan adat serta kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya perikanan dan pesisir. Konteks pemberdayaan nelayan. Kebijakan pengembangan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil selanjutnya dijelaskan secara rinci melalui Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil. Konteks pemberdayaan nelayan dalam Undang-Undang Perikanan di atas ternyata berlaku umum untuk seluruh komunitas nelayan dan pembudidaya ikan kecil. Artinya bahwa nelayan kecil dalam komunitas-komunitas hukum adat masyarakat tradisional dianggap memiliki persoalan kesejahteraan yang sama dengan komunitas nelayan kecil lainnya. Disinilah letak kelemahan konsep pemberdayaan nelayan kecil dalam rezim pengelolaan sumber daya ikan. Dan yang terakhir, strategi pengembangan nelayan. Perumusan strategi pengembangan nelayan, terutama nelayan berbasis kearifan lokal, harus didasarkan pada tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh para nelayan yang merupakan komunitas masyarakat pesisir dengan perangkat hukum adat serta kearifan lokal yang dimilikinya. Strategi lainnya adalah pengembangan nelayan berbasis kearifan lokal seharusnya dilakukan secara bertahap menurut evolusi dan tingkat adaptasi masyarakat adat terhadap transformasi sosial baik di tingkat internal maupun eksternal. Baiklah, sekian dan terima kasih atas video rangkuman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.